Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Sarah. Mas Bedu kayaknya tiap hari semakin bersemangat nih kerja. Semangat, karena kan Bedu cari uang buat siapa? Buat keluarga? Bukan. Buat Bedu. Ya iya dong. Buat diri sendiri. Buat keluarga, buat istri dan anak-anak. Nah, cuma masalahnya nih ya, Zara dan teman-teman Nabawi nih, lagi ada sedikit masalah sama anak-anak nih. Kenapa? Kemarin kan anak-anak tuh nagih tuh, ayah sibuk banget sih, kapan dong ada waktu buat main sama Abrar sama Devan nih. Ya udah, tenang, nanti minggu ini, weekend ini kita main ya. Kita main go-kart tuh, main mobil-mobilan tuh yang Asik dong, seru. Ya udah, tiba-tiba Sabtu Minggu ini ada job. Kan udah mulai ada pelan-pelan lagi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kalau nggak diambil lagi dong. Iya dong. Nah, terus akhirnya anak-anak nagih, ayah jadi nggak? Oh nggak bisa nih, maaf nih, ayah harus ada kerjaan. Ya anak-anak jadi marah. Marah? Gitu. Maila ikutan marah nggak? Apa? Maila ikutan Yang marah? malah dia masih kecil. Tapi Mas Bedu wajar lah, kan Mas Bedu udah janji, akhirnya kan nggak nempatin janji, wajar lah marah. Tapi kan Mas Bedu kan cari uang buat mereka juga, buat anak-anak juga. Ya udah Mas Bedu minta maaf aja sama anak-anak Mas Bedu. Nah kenapa harus minta maaf, kan Mas Bedu cari uang buat mereka. Tapi kan udah janji, di PHP-in anak-anaknya, kasihan. Janji kan Nah, tidak janji lagi. Ya Allah, kenapa sih orang tua tuh selalu ngerasa paling benar gitu ya? Selalu aja, kadang tuh termasuk nih mungkin Mas Bedu kali ini ngerasa Mas Bedu tuh benar. Padahal kan dalam hal ini menurut Zara Mas Bedu nggak ada salahnya minta maaf karena salah gitu Mas Bedu. Iya deh, nanti Mas Bedu minta maaf sama anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Minta wabarakatuh. maaf. Minta maaf. Siapa yang minta maaf? Bedu mah Mas Bedu Kenapa? mah. janji sama Abrar sama Devan mau main weekend ini. Tapi weekend ini Bedu ada kerjaan. Sayang kalau nggak diambil kan mah. Abrar sama Devan tagih, marah sama Bedu. Gitu. Bedunya marah nggak? Bedu bilang sama mereka, ya kan ini buat kalian juga. Udah Gitu nanti mah. aja ya, kita atur lagi waktunya gitu mah. Jadi Mas Bedu judul merasa kita apa sekarang? orang tua selalu benar. Orang tua selalu benar. Kata anak. Kata Mas Bedu, Kata judul ini. kata judulnya. Baik pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang tua Selalu benar. punten. Kita sebagai manusia yang berbeda generasi. Jangan jauh dah. Mama generasi nenek-nenek, kalian generasi anak muda.
pola berpikirnya tentu tidak sama. Beda ya, Ma? Latar belakang kita beda, Beda. pendidikan juga beda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Kenapa tiap generasi mengalami zaman mereka masing-masing? Tidak usahlah kita jauh-jauh. Contoh, dulu yang namanya kita, mamah nih, maksudnya kita generasi mamah, itu tahun 50-an belum ada TV. Yang ada tahun sekitar 55-56 baru ada radio. Yang dianggap orang kaya punya radio satu rumah itu satu, itu udah dianggap kaya. Gak ada yang punya kulkas. Punya kulkas itu orang kaya. Yang namanya, apalagi yang namanya pakai AC, pakai kompor gas, itu kaya. Orang kaya beda pasti. generasi. Masya Allah. Beda lagi, Bang. Generasi sekarang sudah berbeda. TV sekian banyak channelnya. Iya. Tiap rumah punya TV, orang miskin sekalipun pada punya TV, pada punya parabola. Iya. Yang namanya dulu di zaman mamah anak-anak, tahun 67 aja, yang namanya punya motor dianggap orang kaya. Orang kaya tuh. Sekarang motor itu kebutuhan. Bener. Satu keluarga yang dalam tanda kutip dikatakan orang miskin pun minimal punya motor 2 atau 3. Mereka berpikir daripada ngojek mendingan buat nyicil motor. Iya apa iya? Iya. Kulkas kebutuhan, kompor gas kebutuhan, kipas angin kebutuhan, kemudian kasur juga kebutuhan, kasur. kemudian AC merupakan kebutuhan. Itu kebutuhan, bukan kemewahan. Nilainya bergeser, betul nggak? Betul, Betul, Ma. Bang. Contoh, zaman mamah dulu di kampung, dan mamah orang kampung, kalau kita pengen bikin peyek, numbuk padi dulu. Itu beras direndam sekian jam atau setengah hari. Tumbuk lagi jadi tepung. Diayak, tumbuk deui, diayak, tumbuk lagi. Sekarang tepung jadi ada. Ada, Ma. Peyek jadi ada. Bumbu juga udah ada jadi. Dulu yang namanya kita pengen bikin sayur itu. Sayur santan. Ngambil dulu kelapa. Ngupas kelapa. Dibuang dulu tapasnya, sambuknya. Dibelah. Dicongkel, parut. Sekarang mah kelapa parut udah banyak. Yang jadi santan udah banyak. Udah ada. Gampang hidup sekarang. Jadi pola berpikirnya pun berbeda. Walaupun kalian, mamah nih keras kepala, terserah lu. Kata gua, mak empuk kepala gua. Beneran, contoh. Iya, Ma. Mamah dengan generasi kalian. Dulu yang namanya ngulek bumbu diulek. Kemudian kalian kan di blender. Ketika kita bareng sama anak mantu, ulek-ulek, mamah lama. Kalau emak-emak yang tetap berpegang dengan pegangan dia, diulek rasanya lebih sedap Dibandingkan di blender. Mamah mending, untung bergaul sama lupa deh nih. Udah kemajuan dikit dah, nggak semuanya. Jadi kadang-kadang di blender juga. Ini perubahan pola berpikir. Jangan kalian katakan, mamah nih keras kepala. Tapi dalam kondisi yang mana? Karena beda generasi, beda berpikir, beda pola berpikir, beda pengalaman. Itu pelajaran buat kami semua. Contoh. Seandainya kalian bertemu dengan orang tua yang dianggap oleh kalian keras kepala, komunikasikan yang ada di batin kalian. Kenapa? Kita ini kan bukan peramal. Yang bisa dilihat hati kamu, perasaannya sama dia, kuku misalnya. Kita bukan senayang. Jadi komunikasikan, kemauan saya begini mama, kata mama bagaimana. Satu. Yang kedua, kalau kita melihat ada orang tua yang keras kepala, kemauan dia pengen kita ikutin, coba setelah kita berkomunikasi dengan dia, apa yang dalam pikiran kita ketika berbicara dengan mereka. Jangan dengan intonasi yang keras, yang kasar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah perintahkan kepada kalian
dalam menyembah Allah, jangan menserikatkan sesuatu dengannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau satu di antara mereka atau dua-duanya dalam tinggal dengan kalian, jangan berkata kasar, jangan berkata tapi berkata yang baik-baik. Artinya ketika berkomunikasi dengan mereka, walau mereka dianggap keras oleh kalian anak muda, intonasi bicara jangan menyakiti mereka dengan lemah lembut. Jangan dengan kasar, itu menyakiti perasaan kami orang tua. Iya. Itulah orang tua dari masa ke masa, berbeda cara pandang, cara berpikir, dan kemudian juga berbeda cara mendidik anaknya. Beda. Ya, artinya memang butuh penyesuaian dan butuh adaptasi. Betul. Makanya kalian yang muda lihat, ini mama kenapa? Ini ayah kenapa? Iya. Kok bisa begitu? Betul. Latar belakangnya apa? Penyebabnya? Tanya sama mereka. Kenapa sih mama berpikiran begitu? Iya. Kenapa ayah berpikiran begitu? Kalian mengerti kondisi mereka. Jadi kalian tidak ngotot. Orang tua pun agak lumer dengan pendapat. Iya, agar orang tua tidak dicap, orang tua selalu benar ya, Ma ya. Betul. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Jadi memang butuh strategi dari orang tua agar tidak dicap selalu oleh anak, agar orang tua itu tidak dicap sebagai orang tua selalu benar. Dua-duanya nyari titik temu. Oke. Nyari garis tengah. Ya. Kita orang tua jangan memaksakan kehendak. Karena anak sekarang berpikirnya beda. Iya, Ma. Anak muda pun jangan sekali-kali mengatakan, Mama masih keras kepala, Mama teka bener. Ya Allah. Terus terang, gue digituin bikin galakan gue. Iya bener loh orang tua. Makanya Teka. hargai dong orang tua. Teka Tahu nggak teka? Nggak, teka Bahasa tuh Betawi. keras kepala ya, Ma? Keras kepala. Teka itu. Susah dibilangin. Wah, susah dibilangin. Tidak mau ngalah. Mungkin digituin, bikin enak gue orang tua. Ngelunjak banget loh. Akhirnya omongan yang tidak layak diomongin, jadi diomongin. Keluar jadinya. Kalau anak mantu bilang, Mama keras kepala, Mama teka banget, Mama ngotot banget. Itu mungkin galak kita. Kok gue orang tua disalahin? Lu siapa? Gue ini udah makan asem garam. Asemnya Asem di gunung, garamnya di laut. Garam di laut. Temu di penggorengan. Jadi titik temu yang kita cari bukan asemnya di mana, gulanya di mana, tapi titik temu yang kita cari. Iya. Kalian ngerti dong. Dah diem. Sebetulnya tanya, Mama kenapa sih Mah pendapat begitu? Iya. Alasan Mama apa sih? Coba pengen dengar. Dari mana pemikiran Mama seperti ini? Punten, orang tua pun pasti punya alasan, punya alibi, punya argumen kenapa ngotot. Contoh, Emak Ciamis, kan anaknya 6. Ciputat, di Depok, di Pondok Gede itu Jakarta 3. Nih cerita Jakarta dulu. Dia bilang satu seminggu. Emak tuh udah buat 2 koper. Masya Allah. Baju sekoper lagi buku. Emak saya hobi baca. Iya. Sampai di rumah kakak nggak lama 2-3 hari dianterin. Di rumah mama tahu di Depok. Bebenah aja. Ini mukanya udah dilipat, diuel-uel. Sendalnya udah dia cuci, udah dilipat, dikeresekin, diuel-uel. Emak teh badai ka mana? Emak mau pulang ke Ciamis. Padahal udah dibeliin mukena baru. Ya Allah. Spray baru, baju udah kurang apa sendal. Yang penting Mak betah, yang Mak doyan gue beliin. Mak kenapa sih? Ya, Mak teh karunya kahayam. Artinya Emak lebih sayang sama ayam daripada anaknya. Kita itu harus ngerti. Iya. Jangan bilang Emak keras kepala, kurang apa sih ngurusin Emak? Iya. Salah. Begitu nih anaknya Emak. Jadi emak nenek nginep di rumah anak, gue nggak betah. Jam 11 malam minta pulang sama si Somi. Anterin Somi. Iya Mama ada jadwal. Enggak betahan di kamar gue walaupun jelek rumah gue. Iya benar ya orang tua. Ya Allah. Jadi tolong kalian mengerti perasaan kami orang tua. Doakan biar kami betah di rumah kami. Sekali-kali berkunjung ke rumah kalian. Jangan dimarahin kalau pengen pulang, gue punya rumah. Iya.
lebih betah di rumah kita. Contoh, kita sebagai anak pengennya bahkan orang tua. Iya, Ma. Kalau emak nginep di rumah, jangan nyuci piring, jangan bebenah, jangan nyapu. Tapi apa yang terjadi? Sok nyapu, Ma. nyabutin rumput, Ya. ngepel. Emak nggak usah, emak pegel kalau nggak kerja. Jangan kalian ambil tuh sapu, ambil pelan, kalian marahin. Jangan sakit hati, biarkan emak nyapu. Biarkan nyuci piring. Jangan bilang, emak keras kepala, pembantu ada 2 di rumah saya. Yarin, emak lu doyannya begitu. Demennya gitu ya, Ma. Kebahagiaan bukan karena anak mantu rumah mewah, tapi hati kita. Iya betul Bang Hati. Mama, jangan capek-capek. Kalau suruh ngapain emak anak-anak tuh banyak tukang. Yarin, gue bahagia, gue ngoret. Gue nyapu, nyabutin rumput, nanam tanaman. Ada kebahagiaan, lu nggak usah larang-larang gue. Iya, Ma. Keburu mati. Gue bahagia di situ, ya udah ya biarin. Tapi kita pun orang tua tahu diri. Anak-anak menyayangi kita. Mamah bukan apa-apa. Kita sayang mamah biar nggak kecapean. Kita tahu anak melarang tuh bukan karena benci sama kita, sayang sama kita biar sehat. Ya. Nah, tapi kalian kalau lihat orang tua ngotot begitu, jangan tinggalkan orang tua. Iya. Biarin ikuti kemauan dia. Selama tidak membahayakan, tapi kalian siap-siap seandainya maaf dalam tanda kutip orang tua kalian sakit. Penuh perhatian. Ya. Kita orang tua nggak perlu dikasih apa-apa. Di WA aja ditelepon. Nek, udah makan. Nek, jangan kecapean. Nggak perlu dikasih duit, gue udah bahagia. Tolong kalian anak-anak, jangan mencap kami keras kepala. Mencap kami katanya luar biasa ngotot, ngeyel dan seterusnya. Otoriter sebagai orang tua. Otoriter, tidak. Karena kami punya hati dan perasaan, hargai perasaan kami. Inilah yang kami inginkan, inilah yang buat kami bahagia. Jangan kalian larang-larang, keburu mati. Iya. Jadi si anak juga harus mengerti apa yang menjadi keinginan orang tua, kebahagiaan orang tua. Seleranya berbeda, berbeda jauh. Untuk konteks yang orang tua selalu benar ini, Ma. Terkadang juga mohon maaf ya, Ma. Kan ada juga mungkin orang tua yang memang ada salahnya gitu, Ma. Nah, untuk ngadepin misalkan udah dikasih tahu, "Ma, ini tuh nggak gitu, ini tuh salah." Enggak. Nah, kita tuh sikapnya harus gimana nih, Ma? Bagaimana Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian termasuk emak bapak kalian, orang tua encang-encing kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Seandainya orang tua kalian melakukan perbuatan yang salah kata agama, kalian wajib menyadarkannya. Tapi kalau tidak menyalahi aturan agama, yarin aja. Biarin, dia bahagia, disenang kok. Selama tidak keluar dari aturan agama ya, Ma. Tapi yang wajib kalian sadari, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah sama manusia, tapi Allah yang berikan hidayah. Kewajiban kita mengajak, kemudian memberikan contoh, mendoakan maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hasilnya serahkan kepada Allah. Banyak berdoa, ya mukallibal qulub, yang membolak hati manusia. Karena Allah yang menciptakan emak kita, bapak kita, encang-encing kita. Allah yang menciptakan kita. Kalau kita di pihak yang benar, doakan semoga Allah membalikan hati orang tua tadi ke arah yang benar. Kalau memang melakukan kesalahan dalam aturan agama kita. Ya. Dalam diri orang tua juga terdapat sifat kekanak-kanakan. Itulah juga yang harus kita mengerti ya, Ma, ya, kadang-kadang. Nah, makanya doa buat orang tua, baca. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sugiro. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. itulah pintar kamu. Kita kecil, mereka emak-emak, bapak-bapak, disayangi, dimanjakan, diberikan kebutuhan kita. Ketika kalian gagah perkasa, kita letoy, mulai merunduk, tidak berdaya. Kalian tugasnya ngasuh kita. Makanya itu doanya yang Budu bacakan tadi. Jadi kita menyadari kenapa bagaimanapun adanya berbakti kepada orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua.
Wa wassaynal insana biwayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anisqurli wali waliyika. Surat Luqman 14. Aku wasiatkan kepada segenap kalian manusia agar berbakti kepada kedua orang tua kalian, khususnya ibu kalian. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bagaimana kata Allah? Aniskurli wali waliyika, bersyukur kepadaku. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Caranya bersyukur kepada Allah ibadah. Bersyukur kepada orang tua, hargai mereka walaupun tidak sependapat dengan kita. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW seorang nabi, seorang rasul utusan Allah. Dia mengajak pamannya Abu Thalib yang mengasuh dia, mengayomi dia, melindungi dia, menjaga dia dengan penuh kasih sayang. Ketika Rasul mengajak masuk Islam, apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, saya tahu, Ya, Mah. engkau adalah Rasulnya Allah. Islam agama yang benar. Yang benar. Tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyang saya. Ya. Jadi jangan dicap mereka keras kepala. Kewajiban kalian mengajak, memberikan contoh, mendoakan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula. Sini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah Jera, ada pertanyaan nggak dari jamaah nih yang sudah masuk di Instagram? Ada Di dong. @rumah Mama Dede _TV1. That's right. Nih Mah, pertanyaan yang pertama. Oh. Dari makanan simple _ Wih, Oke. Duh, jadi lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih Ya, Mah. naon. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Takaran yang berbakti itu uang. Entah itu uang dari mana, saya hanya semampu kita. Dan orang tua pun mencaci maki, berkata buruk. Saya diusir, gak diakui anak lagi sama orang tua. Tetapi kami tetap bersabar dan berkata lembut, mengalah, tetap silaturahmi. Entah sebulan atau seminggu sekali sambil ngasih uang nengokin. Walaupun udah gak diakuin anak. Tetap saya minta maaf. Dan udah 2 tahun ini saya dimusuhin dengan adik dan kakak-kakak kami Mah. Saudara-saudara kami pengennya pinjem uang. Saya kan harus izin dulu kepada suami. Dipinjemin gak? Bayar-bayar deh. Gak dibayar-bayar udah 7 tahun. Enggak dipinjemin, ngemusuhin. Sedih rasanya Mah. Saya seperti tidak punya siapa-siapa di dunia ini Mah. Sejarah lebay. Enggak, aku bacanya sedih Mah. dramatisir. Biar kebawa Mah. Jawaban saya tidak pakai didramatisir, Zahra. Gimana Mama? Artinya keluarga Anda ini keluarga matre. Ya, listis. Ibu Anda, saudara Anda semuanya matre. Ngukur dengan Dihitungnya cuman Duit. duit. Kita harusnya sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, ngelihat keluarga kita bukan dari duit tapi dari hatinya. Hati. Boleh jadi yang kaya raya segalanya banyak tapi hatinya cupet, bengkok. Yah. Tapi boleh jadi yang sekedarnya uangnya tapi hatinya legowo. Dia baik sama saudara, baik sama orang tua. Itu hidup kalian lebih barokah. Masya Allah. Apalagi tadi dikatakan, Ya. kalau giliran dikasih uang, baik. Giliran gak dikasih uang, dimusuhin sampai dibilangin bukan anak saya. Kok begitu amat jadi orang tua? Walaupun orang tua Anda mengatakan kamu bukan anak saya, di hadapan Allah sampai kiamat tidak ada mantan anak. Iya. Anda benar. Walaupun ibu Anda, saudara Anda, kakak Anda, adik Anda memusuhi Anda karena Anda tidak punya uang, Anda tetap datang jaga silaturahim. Insya Allah Anda orang yang beriman. Amin. Begitu seharusnya dan itu yang Anda lakukan, Anda benar. Jangan takut, Allah yang berikan keberkahan hidup kita.
Nah, itu karena memang permasalahan yang sering terjadi mah keluarga tuh pengen minjem uang sama saudaranya. Tapi kan ya benar dia harus izin dulu sama suaminya kan, Ma? Kecuali kalau dia bekerja punya duit. Ada sendiri. Oh iya betul. Kalau seandainya dia nggak kerja, tidak punya duit, emaknya minjam, saudaranya minjam, dia minjam sama suaminya. Kalau suaminya punya duit, Iya. Betul. kalau suaminya ridho, kalau tidak. Makanya sekali lagi kita memandang saudara, memandang anak, memandang orang tua bukan dari duitnya, tapi dari keakidah keislamannya, hati mereka. Bukan soal duit. Kalau soal duit mah artinya duit banyak abang disayang. Nah. Duit tidak ada abang ditendang. Ya Itu Allah. yang salah. Jadi saudara banyak duit dideketin, gak ada duit dimusuhin. Kan kasihan. Ya bukan kasihan, gue juga nggak suka sama yang begitu. Benar, Mas. Dia Saya lagi juga nggak kita lagi banyak duit, dibantu segala macam, dipuji, dipuja. Iya. Dia meminjam duit, ada kebutuhan kita nggak ada, dia marah sama kita. Iya. Selasa Jad 80 nih, Mah. Assalamualaikum, galau nih, Mah. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan seorang bapak yang tidak pernah menafkahi anaknya? Namun ketika anaknya udah besar, dia menuntut untuk diberikan apa yang dia minta. Contohnya, minta dibangunin rumah, dibeliin motor. Ia juga selalu ngancem nih, kalau nggak dikasih duitnya, apakah seorang anak tersebut berdosa nih, Mah, bila menjauhi orang tua yang seperti itu? Yang namanya orang tua punya kewajiban kepada anaknya membiayai hidupnya sampai sekolah, sampai dia menikah. Kewajiban orang tua. Ya. Seandainya ada orang tua yang boleh jadi kawin lagi emaknya. Atau bercerai, bapaknya kawin lagi kepada perempuan lain. Anak nggak diurus, itu dosa bapaknya. Tapi anak walau bagaimanapun segila bagaimanapun orang tua, sejahat bagaimanapun orang tua, tetap wajib bakti sama orang tua. Jangan udah sama orang tua dosa sama kita, ditambah lagi dengan dosa anak kepada orang tua, itu yang salah. Salah, ya. Jangan mikirin dosa orang tua, tapi kita bakti sama orang tua, pahala Anda besar, keberkahan Anda diberikan oleh Allah. Walaupun mereka menyakiti Anda. Mama, terima kasih Mah buat tausiahnya. Mama Kami. boleh istirahat. Bedu mau menyampaikan sesuatu dulu buat Oke. di rumah sama Mangga. Zara ya Mah. Bedu pamit ya Mah, izin sebentar ya Mah. Mangga, sok. Pamit ya, Ya, Mah. Zara kita ke sini Yuk. sebentar. Oh. Ya ampun Zara, kayaknya ngantuk banget nih. Aduh. Makanya jangan suka begadang dong Zara. Begadang sih enggak, Mas Bedu, bukan begadang. Tapi Zara nih sebenarnya lagi nggak bisa tidur nih. Zara tuh ngerasa tidur Zara kurang nyaman nih di kasur Zara nih, aduh. Lah emang kenapa kasurnya? Kasur Zara, Mas Bedu, udah mulai kempes. Terus udah gitu, kayaknya udah mulai nggak empuk lagi. Jangan-jangan nih, udah mulai ada jamurnya lagi. Duh, padahal belinya tuh belum lama loh, Mas Bedu. Oh, makanya Zara, jangan asal beli kasur aja. Nih, coba deh, kasur Royal Foam. Mas Bedu dan keluarga juga pakai kasur Royal Foam di rumah. Emang bedanya apa, Mas Bedu, sama kasur yang lainnya? Ya jelas beda dong Zara. Royal Foam ini jelas beda. Mas Bedu jelasin bedanya ya. Nah, Royal Foam itu anti jamur dan anti bakteri. Karena memiliki teknologi sanitize dari Switzerland. Yaitu formulasi bahan baku yang menjadikan Royal Foam anti jamur dan anti bakteri. Dalam pembuatannya nih, Royal Foam juga didukung oleh mesin-mesin berteknologi tinggi dari Jerman yang sangat presisi. Wow. Jadi Royal Foam itu selalu menerapkan standar kualitas yang tinggi Zara. Wah, berarti kasur ini kualitasnya internasional ya, Mas Bedu? Ya, pastinya dong Zara. Nah, Mas Bedu juga punya info yang gak kalah pentingnya nih Zara. Royal Foam baru aja mendapatkan sertifikat halal oleh MUI. Jadi Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah terbukti halal. Tuh, dijamin semua produk Royal Foam dibuat dengan bahan baku yang halal. Setiap proses produksi dan distribusi, produk dijaga agar produk terbebas dari najis dan haram, Zara. Masya Allah, ini mah oke banget ya kasurnya. Kasur Royal Foam ini kualitasnya terjamin. Udah terbukti halal juga. Iya. Dan jadinya nih jamaah yang ada di rumah, kalau jamaah di rumah pakai kasur Royal Foam akan merasa nyaman dan aman. Karena bahan baku Royal Foam bebas dari najis. Gitu ya Mas Bedu ya? Gitu, Zara. Nah, Zahra jadi pengen buru-buru nih Mas Bedu. Ganti kasur yang di rumah, semuanya pakai kasur Royal Foam. Nah. Tapi belinya di mana ya Mas Bedu?
Royal Foam mudah dibeli di mana-mana Zara. Dapat dibeli di toko-toko mebel terdekat di seluruh Indonesia dan dapat juga dibeli secara online pada beberapa marketplace. Wah, makasih banyak ya Mas Bedu informasinya. Zahra bakalan lebih pules lagi nih tidurnya. Sama-sama ya Zara. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, kalau lagi nyari kasur yang nyaman dan berkualitas internasional, jangan lupa ya beli kasur Royal Foam. Bapak Ibu jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Orang tua selalu benar. Nah, sebenarnya kata-kata ini merujuk kepada ego orang tua nggak sih, Mah? Mama rasa apa yang dikatakan orang tua selalu benar. Di antara kami orang tua ada yang ngotot. Dengerin Mama nih. Kalian tahu apa? Lu masih bau kencur aja nih pengalaman Mama. Sudah makan asam garam. Jadi ini memang ada. Tapi kalian wajib tahu tidak semua nenek-nenek keras kepala. Kagak tahu banyak yang lembut selembut hatiku. Masya Allah. Lagunya bisa aja ya. Tidak semua laki-laki, tidak semua nenek-nenek. Tidak semua nenek. Nah, kalau seorang anak yang memang pernah mungkin keles sama orang tuanya ya Mas Bedu ya. Syukur-syukur memang anaknya bisa sabar. Mungkin keadaan juga lagi mumet, orang tuanya juga lagi ngotot. Nah, hal apa tuh Mah untuk mendamaikan kembali nih agar tidak ada perdebatan di antaranya? Dua-duanya melunakkan hati. Anak melunakkan hati, orang tua melunakkan hati. Takdir saya punya mamah begitu keras kepala. Tapi jangan diomong, mamah keras kepala, mamah egois, mamah diktator, mamah otoriter, mungkin jaga kita. Tidak akan terbuka hati kita. Tapi tetap kalian rangkul. Alhamdulillah, mamah yang seperti itu. Saya seperti ini. Alhamdulillah gara-gara mamah mendidik saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kalian melihat orang tua tetap kalian berdoa sama Allah. Karena hanya Allah yang membulak-balik hati manusia. Tidak sedikit orang tua yang lagi muda, gagah perkasa, otoriter, diktator, tukang marah karena dia merasa paling benar dengan pengalaman. Biasanya dijodotin dulu. Ada peristiwa yang besar yang menimpa keluarganya atau menimpa dirinya, dia sadar, oh ternyata saya salah. Cuman tentu saya mengajak jangan sampai dijodotin dulu, jangan ditegur dulu sama Allah. Semoga kita menyadari kesalahan saya, yuk lunakan hati kita. Jangan kalian menjadi simalin kundang. Apapun kondisi orang tua kalian, bagaimanapun kelakuan mereka, setekak bagaimanapun sikap mereka, maafkan mereka. Karena orang yang bertakwa wal kadziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Insyaallah kalau itu yang kalian lakukan sebagai anak-anak, kami pun akan memaafkan kesalahan kalian. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Iya, berarti kalau menghadapi orang tua yang merasa selalu benar, bisa jadi kita diem aja gitu Maya, sikapnya diem dulu, jangan dilawan gitu. Dengerin dulu argumen dia. Jaga intonasi, jaga sikap, jangan bilang mamah teka, mamah kasar, mamah otoriter, mungkinan dia. Tapi kita katakan, saya hargai pendapat mama. Tapi begini mah, bla 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 kita kemukakan. Tapi lihat situasi, kondisi hati orang tua yang keras kepala tadi, biar mereka menerima alasan kita, kita pun terima alasan mereka dengan pendapat mereka yang mengatakan ini adalah benar. Baik. Kan titik temunya. Iya. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Begitu Allah berfirman. Terima kasih banyak ya Ma ya tausiahnya hari ini, Masya Allah. Mas Bedu, Mama, dan juga jamaah, semuanya tentunya hari ini kita sudah sama-sama nih mendengarkan tausiah dari Mama mengenai orang tua selalu benar. Kata Mama, orang tua mungkin merasa selalu benar karena merasa hidup lebih duluan daripada anaknya dan sudah mendapatkan asam garam. Sebagai anak, jangan sampai nanti kita terkesan melawan orang tua.
Temukan titik temunya agar keluarga Anda bisa terus damai, dan jangan lupa berdoa sama Allah agar dapat membolak-balikan hati orang tua Anda agar bisa sejalan dengan Anda. Yuk Mah, kita berdoa Mah. Yuk. Baik pemirsa, kita angkat tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat kami lahir dari orang tua yang ini, yang bukan pilihan kami, tapi Engkau yang berikannya kepada kami. Nikmat mereka membesarkan kami, mendidik kami, mengarahkan kami, membiayai hidup kami, bahkan mendoakan kami sampai keadaan kami saat ini. Kami sadar tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Boleh jadi di antara kami ada orang tua, baik ayah ibu kami, encang-encing kami, yang mungkin hatinya keras, yang mungkin mereka berargumen bahwa apa yang mereka sampaikan adalah benar. Ya Allah, saya pun, kami pun adalah manusia biasa yang tidak lepas daripada kesalahan dan juga dusta. Ya Allah, sadarkan kami semua, baik kami sebagai orang yang muda maupun kami sebagai orang yang tua. Temukan titik temu di antara kami berdua ya Allah. Walaupun kami berbeda generasi, tentu dengan kudrat iradat dari-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selalu berbakti kepada-Mu ya Allah. Karena hati kami sadar dunia hanya sementara, di alam akhirat adalah yang bako. Ya Allah, kami sadar apa yang kami lakukan di alam dunia, kami mendapatkannya di alam akhirat. Oleh karena itu, kalau kami diberikan oleh-Mu ya Allah hati yang hidup, hati yang sadar tentang kehidupan, jadikan hidup kami menghargai orang tua kami. Apapun yang terjadi, demi karena perintah dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Ana Dodo. Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Mamah Dede. Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.